Selamat siang Bu Nofri. Selamat siang Bu Esther. Silakan duduk Bu. Terima kasih Bu. Gimana nih Bu Nofri, kabarnya bagaimana? Baik Bu, puji Tuhan. Saya baik hari ini. Ibu sendiri bagaimana? Puji Tuhan juga Bu, saya dalam keadaan baik. Oh ya, Senin depan Ibu dijadwalkan akan melaksanakan praktik percakapan coaching dengan Pak Firman ya? Iya Bu, rencananya begitu. Sebenarnya sih saya sangat merasa gugup ya, karena ini adalah perdana buat saya dalam melaksanakan praktik coaching ini Bu. Iya ya, kira-kira sudah sejauh mana persiapan Ibu yang Ibu lakukan? Pertama, persiapan yang sudah saya lakukan tuh saya sudah mempelajari alur tirta dengan rubrik penilaian di dalam percakapan coaching ini Bu Esther. Saya juga sudah berlatih di depan cermin untuk melihat situasi saya. Wah, sudah berlatih malah sampai di depan cermin ya. Ibu sudah mempersiapkan yang cukup matang. Di Senin mendatang saya akan menjadi supervisornya Ibu untuk mengamati kompetensi Ibu dalam melakukan coaching ini. Bagaimana yang Ibu inginkan untuk saya amati? Yang pertama sekali Bu, saya mengharapkan latihan ini nanti saya bisa mendapatkan keterampilan untuk melakukan percakapan coaching yang sebenarnya yang sesuai dengan alur tirta, seperti air mengalir begitu Bu. Oh iya ya. Kira-kira kompetensi yang mana Bu yang secara spesifik yang akan saya observasi? Untuk kompetensinya Bu, saya ingin diobservasi dalam hal membimbing coachee dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Gitu, Bu. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot ini juga merupakan salah satu penilaian yang tertuang dalam kompetensi praktik coaching Bu, yang nantinya akan dinilai juga. Nah, menurut Ibu Nofri, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu harapkan? Ya, saya pikir Bu, indikator keberhasilan adalah ketika coachee merasa nyaman, merasa terbuka, ketika dia juga mampu mengeluarkan gagasan dan ide-idenya untuk bisa menemukan solusi apa yang menjadi permasalahannya. Ya, saya setuju dengan Ibu. Sebagai coach, kita perlu sabar dan kritis dalam memberdayakan coaching agar tumbuh gagasan-gagasan yang baru terhadap coaching. Nah, kemampuan memberdayakan coaching juga merupakan kompetensi yang akan saya observasi sesuai dengan rubrik penilaian kita. Selain kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, adakah kompetensi yang lain yang Ibu harapkan untuk saya observasi? Ya, tentu saja Bu, saya bergumul ini di bagian itu dulu, tetapi tentunya saya akan senang sekali jika ada lagi masukan dari Ibu bersedia untuk mengobservasi saya di bagian-bagian yang lain Bu. Baiklah Ibu, sesuai dengan rubrik penilaian kita, saya juga akan mengobservasi Ibu di bagian mendengarkan secara aktif. Sebaiknya Ibu fokus mendengarkan coachee agar dia merasa nyaman dan terbuka kepada Ibu. Iya Bu, saya akan mengusahakan bagian itu mendengarkan dengan baik pada saat proses coaching yang akan kami laksanakan kemungkinan minggu depan dengan Bapak Firman. Hari Senin itu ya Bu ya? Iya Bu, tepat sekali. Oke, apa ada yang lain Bu yang ingin Ibu sampaikan? Saya pikir tidak ada lagi Bu untuk persiapan-persiapan saya. Saya harap ada masukan dari Ibu untuk memberikan umpan balik nanti kepada saya pada saat setelah selesai coaching. Baiklah Ibu Nofri, saya pikir pertemuan supervisi kita sudah cukup di sini. Selamat dan semangat untuk melaksanakan coaching ya Bu ya. Saya percaya Ibu Nofri pasti bisa memberikan yang terbaik di Senin depan. Semangat ya Bu ya. Oke. Selamat siang Ibu. Baik Bu, selamat siang. Selamat siang Bu Nofri, apa kabarnya? Selamat siang Pak Zen, kabar baik. Silakan duduk Pak. Oke, terima kasih Bu. Gimana kabar Bapak hari ini? Melihat Bapak hari ini sepertinya
Dari raut wajah Bapak ada yang kurang nyaman ya, Pak? Ya Bu, sebenarnya kabar baik. Cuma beberapa hari ini ada yang membuat saya tidak nyaman Bu. Dan sebenarnya ada yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Apakah Ibu ada waktu luang untuk berbicara dengan saya? Oh iya, kebetulan saat ini saya ada les kosong. Saya ada waktu luang, Pak. Kira-kira apa ya topik yang mau kita bicarakan hari ini, Pak? Nah, jadi sebenarnya Bu, ini tentang anak yang saya walikan. Saya mendapat laporan dari beberapa rekan guru tentang anak saya si Rizky. Dari laporan beberapa guru, si Rizky ini jarang mengerjakan tugas, Bu, dan malas belajar. Kalau dari penilaian saya, si Rizky ini termasuk anak yang aktif. Begitu loh, Bu. Oh, jadi sekarang Bapak mau menceritakan tentang seorang anak yang namanya Rizky, itu malas mengerjakan tugas ya, Pak, ya, begitu? Iya, Bu. Saya mau membicarakan ini sama Ibu. Dan sebenarnya, kalau keseharian anak ini, dia selalu aktif kalau mata pelajaran saya. Tetapi saya tidak tahu di mata pelajaran yang lain. Di mana letak kelemahannya, di mana letak kekurangannya gitu loh, Bu. Oh iya ya Pak ya, ini tentang Rizky yang malas mengerjakan PR, malas mengerjakan tugas, tapi Rizkynya aktif di pelajaran Bapak. Ya begitu ya Pak? Iya, Bu. Oke Pak, kita kan punya waktu hanya sedikit ini Pak ya, jadi kira-kira Bapak maunya mendapatkan apa ya dari pembicaraan kita hari ini? Begini loh, Bu. Saya mau si Rizky ini terbebas dari hal-hal perilaku yang kurang baik. Misalnya, saya ingin menolong si Rizky ini agar dia rajin mengerjakan tugas dan dia aktif di sekolah, di les saya maupun di jam-jam pelajaran guru-guru yang lain, Bu. Oh ya Pak Zen ya. Jadi apa yang bisa Pak Zen lakukan supaya Rizky ini bisa aktif belajar kembali dan semangat kembali mengerjakan tugas-tugas khususnya di pelajaran yang bukan pelajaran Bapak? Saya mau si Rizky ini aktif kembali di dalam pembelajaran, Bu. Kemudian dia bisa mengerjakan tugasnya dan anak ini bisa rajin kembali ke sekolah. Kemudian dia bisa fokus dalam pembelajaran, Bu. Kalau menurut Pak Zen, murid yang aktif belajar itu tentunya fokus ya, Iya, Pak Bu. ya. Ya. Bagaimana kira-kira murid yang fokus itu Pak kira-kira? Nah, kalau yang menurut saya murid yang fokus itu adalah murid yang konsentrasi ketika belajar, ketika ada tugas dia kerjakan, dan ketika ada tanggung jawab yang diberikan kepadanya, si Rizky ini bisa mengerjakan. Jadi itu kriteria murid yang aktif menurut saya loh. Ya, jadi intinya fokus itu salah satu cara untuk bisa mengaktifkan kembali anak kita Rizky ya Pak. Satu, kemudian memperhatikan Bapak Ibu guru ketika menjelaskan, dan yang ketiga mau mengerjakan tugas-tugas, begitu ya Pak idealnya. Iya, begitu. Ya, Pak. Menurut Bapak, bagaimana ya Pak kira-kira keadaan sebenarnya Rizky ini? Nah, kalau di les saya Bu aktif ini si Rizky ini aktif dalam belajar. Jadi saya mendapat laporan dari guru lain si Rizky ini tidak aktif dalam belajar. Nah, jadi setelah saya melihat, setelah saya amati, saya ke rumahnya dan rupanya si Rizky ini Bu di rumah jarang ada dia di rumah. Jadi saya menemukan ketika saya kunjungan ke rumah yang di rumahnya hanya ada neneknya. Jadi saya tanya si Rizky ini di mana? Jadi katanya si Rizky ini bermain-main di luar. Jadi sebenarnya Bu, saya ceritakan juga si Rizky ini adalah single parent. Jadi ayahnya si Rizky sudah lama bercerai dengan ibunya.
Dan ibunya sekaranglah satu-satunya yang menjadi tulang punggung dalam keluarga mereka. Jadi ibunya ini membiayai 2 orang anak-anak dan 1 orang tua. Ya. Jadi memang Bu, selama ini saya akui sebagai wali kelas, saya hanya masuk 2 hari dalam seminggu untuk bertatap muka dengan mereka, sehingga saya tidak memantau bagaimana perkembangan si Rizky ini di 4 hari selanjutnya. Jadi informasi yang saya dapatkan dari dari ibu guru, seperti yang saya katakan dari awal, berbeda dengan yang saya amati, si Rizky ini aktif. Jadi berbeda dengan guru-guru yang lain. Dan saya menyadari Bu bahwa peran saya ini sangat kurang sekali kepada si Rizky ini, Bu. Oh iya ya Pak Zen ya. Berarti mamanya si Rizky ini itu sangat sibuk bekerja karena dia single parents dan menjadi tulang punggung keluarga. Ya, Bu. Kemudian dari cerita Bapak Zen itu apa yang Bapak bisa lakukan ya untuk meningkatkan motivasi belajarnya Rizky sehingga guru-guru yang lain juga menjadi senang dengan Rizky ya, terutama khususnya ya ini pada Bapak dan Ibu guru yang berkeluh kesah dengan kelakuannya si Rizky. Oke, yang bisa saya lakukan untuk si Rizky ini, Bu, saya berusaha meluangkan waktu untuk anak ini, dan seterusnya saya juga akan menceritakan latar belakang si Rizky ini kepada guru-guru yang lain, agar mereka bisa memahami bagaimana sih si latar belakang si Rizky ini. Kemudian saya akan mengajak rekan guru lain nanti untuk berkolaborasi, sama-sama mencari jalan keluar agar si Rizky ini bisa aktif, kemudian bisa mengerjakan tugas dan bisa rajin lagi ke sekolah. Begitu. Pak Zen, dari pernyataan Bapak tadi ya, apa yang Pak Zen bisa lakukan? Bagaimana kira-kira caranya agar Rizky ini bisa diperlakukan sehingga dia itu bisa fokus kembali? Kalau menurut saya sih Bu, dibutuhkan waktu khusus dan ruang khusus untuk memperhatikan kebutuhan si Rizky ini, agar nanti si Rizky ini bisa aktif kembali. Dan setelah itu nanti kami akan mencoba membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab mereka nanti tetap mereka ingat ketika telah membuat keyakinan kelas, Bu. Berarti butuh waktu dan ruang untuk bisa ngobrol dengan si Rizky gitu ya Pak Zen? Iya, Bu, betul, Bu. Baiklah. Gimana ya Pak Zen melihat tentang beberapa hal tadi mengenai waktu dan ruang yang Bapak ambil untuk berkomunikasi dengan Rizky? Bagaimana Pak Zen bisa melakukan hal itu atau kemungkinan-kemungkinan yang mungkin Pak Zen bisa lakukan untuk hal itu? Harusnya bisa, Bu. Mungkin hanya butuh waktu saja bagaimana si Rizky ini bisa berubah kembali, dan saya juga bisa meluangkan waktu untuk si Rizky. Dalam bayangan Pak Zen ya, kira-kira bagaimana, dalam bentuk apa ini bisa dilakukan Pak? Yang pertama saya akan melakukan nanti berbicara secara khusus kepada si Rizky dari hati ke hati, dan terus dalam kegiatan pembelajaran dalam mengerjakan tugas-tugas saya terus berkomunikasi dengan si Rizky ini. Baik Pak, yang mana yang paling mungkin menurut Bapak ini yang bisa dilakukan dalam waktu dekat Pak? Dalam minggu ini mungkin misalnya, atau kapan kira-kira Bapak bisa melakukannya? Yang paling mungkin saya lakukan, Bu, saya memanggil si Rizky, dan kemudian saya akan membuat jadwal di mana nanti akan kami buat kesepakatan kelas di kelas saya nanti sendiri, Bu. Baiklah Pak, kita sudah hampir menyelesaikan pembicaraan kita ini ya. Apa yang menurut Pak Zen bisa dapatkan dari pembicaraan kita ini Pak kira-kira? Pada hari ini saya senang sekali, Bu, saya mendapat pencerahan dengan berbicara, berdiskusi dengan Ibu. Sebenarnya saya mendapatkan sendiri bagaimana solusinya, sehingga di awalnya saya bingung, dan setelah berbicara kayaknya saya plong, saya senang, saya nyaman, sehingga saya bisa menemukan
solusi untuk anak kita si Rizky ini nanti, Bu. Demikian, Bu. Oke Pak Zen, kalau begitu ya kita bisa ketemu minggu depan mungkin kira-kira. Saya sudah kepengen sekali mendengarkan bagaimana refleksi, bagaimana hasil pembicaraan kita ini bisa Bapak terapkan dalam dalam pertemuan nanti dengan anak kita Rizky. Oke. Ya, saya harapkan kita bisa bertemu minggu depan ya Pak ya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini Pak. Terima kasih, Bu. Oke. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat pagi Bu Nofri. Selamat pagi Bu Esther, apa kabar? Sehat Bu, silakan duduk. Oke Bu, makasih. Iya, puji Tuhan Bu, saya sehat. Ibu bagaimana? Saya juga sehat Bu, puji Tuhan. Saya hari ini sangat senang sekali karena sebelumnya kan kita sudah ketemu ya. Jadi kemarin itu saya dan Pak Firman sudah melakukan coaching. Iya ya. Kira-kira apa saja sih yang membuat Ibu senang? Yang pertama Bu, saya senang karena telah melakukan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Iya. Jadi tanpa rasa gugup, tanpa rasa gemetar, tapi memang ada sih sedikit, cuman saya bisa mengalir apa adanya. Iya ya Bu ya. Bagaimana Ibu bisa menilai performa Ibu dalam praktik coaching kemarin? Saya merasa bahwa praktik coaching kemarin itu sudah mengalir sesuai dengan alur Iya, kita ya. Dan Pak Firman, sebagai coach itu bisa menemukan solusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang saya buat, dan kemudian pembicaraan kami mengalir begitu saja tanpa kendala. Iya ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Saya menilai demikian karena Pak Firman kemarin itu mau terbuka menceritakan apa saja yang menjadi masalahnya di sekolah, dan kemudian dia bisa menemukan sendiri yang menjadi solusi permasalahannya. Iya ya Bu ya. Nah, Bu Nofri, kan sebelumnya Ibu meminta saya untuk mengobservasi kemampuan Ibu dalam pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, dalam praktik coaching. Kemarin bagaimana Ibu mengembangkan kompetensi itu? Jadi Bu, saya kemarin itu berusaha untuk mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan fokus si coach, sehingga saya dapat menemukan apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahannya si coach ini, untuk lebih terbuka dan kemudian bisa membuka jalan keluar untuk permasalahannya. Iya ya Bu ya. Dalam percakapan kita sebelumnya Bu Nofri, Ibu kan menyampaikan bahwa indikator keberhasilan dari kompetensi ini adalah ketika coachnya merasa aman, terbuka, dan mampu mengeluarkan gagasan-gagasan yang kritis. Menurut Ibu Nofri, apakah Ibu sudah menyampaikan indikator tersebut? Iya, saya rasa sudah Bu kemarin itu. Karena hal ini bisa saya lihat ketika coachingnya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tanpa merasa tertekan. Dan kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya ya Bu. Gitu, Bu. Bagaimana penilaian Ibu dengan kompetensi mendengar mungkin secara aktif dan memberdayakan coaching Bu Nofri? Menurut saya Bu, sudah baik pelaksanaannya. Saya sudah berusaha mendengar dengan aktif dan sudah memberdayakan coach semaksimal mungkin. Iya ya Bu ya. Baik Bu Nofri, tentunya hasil pengamatan Ibu berdasarkan apa yang sudah Ibu alami. Boleh nggak ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya sendiri? Boleh Bu, dengan senang hati. Iya. Silakan Bu. Saya mengamati bahwa saat melakukan praktik coaching, Ibu Nofri sudah bagus sekali ya Bu ya. Ibu Nofri sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Lalu saya melihat juga Pak Jen sudah merespon dengan baik atas pertanyaan yang berbobot yang sudah Ibu sampaikan. Nah, reaksinya juga saya lihat kalian aktif. Saya memantau begitu ya Bu. Saya bilang luar biasa. Artinya kemarin kan kasusnya si Rizky ya Bu ya, bahwa orang tua Rizky itu single parents, dan Ibu berusaha mencoba untuk bertanya terus menggali terus kepada Pak Jenrate ya.
dan Pak Jendra tuh meresponnya dengan baik. Nah, selanjutnya juga Bu, respon Ibu dalam menangkap apa akar permasalahannya saya sudah lihat Ibu mendapatkannya. Dan pertanyaan Ibu juga sudah dapat memancing Pak Jen untuk mencari solusinya sendiri ya Bu ya. Iya, Bu. Saya melihat itu. Kemudian Ibu Nofri juga sudah mengekspresikan dengan bahasa tubuh. Ibu berusaha menunjukkan bahwa bagaimana mengusahakan Pak Jen sebagai coach ini dia merasa nyaman. Saya melihat itu dari raut wajah Pak Jen, dia merasa nyaman gitu dan terbuka. Dan selanjutnya buktinya Pak Jen tadi sangat senang, dia sudah mengatakan tuh waktu saya lihat, saya senang Bu dan dia menemukan sendiri solusinya. Nah, dari yang saya sampaikan ini bagaimana pendapat Ibu mendengarkannya? Iya Bu, terima kasih sekali dulu untuk umpan balik pada saat kami melakukan coaching. Terima kasih Bu atas semua yang sudah Ibu paparkan tadi. Dan pada saat ini mungkin ada beberapa kelemahan-kelemahan saya ya Bu. Iya, iya benar Bu ya. Saya mau bilang meskipun saya sudah sampaikan begini, tapi saya melihat bahwa ada hal-hal yang perlu dikembangkan oleh Bu Nofri. Misalnya Bu ya merespon coach, memberi apresiasi gitu ya, lebih memberi lagi, lebih memberi. Tapi saya sudah melihat bahwa Ibu sudah memberi apresiasi, cuman mungkin lebih lagi ya memberi apresiasi kepada coach atas hasil yang sudah ditemukannya. Dia kan sudah menemukan solusi. Menurut Ibu bagaimana yang seperti yang saya sampaikan ini? Iya Bu, itu masukan yang sangat bagus sekali ya Bu. Yang pertama saya merasa ya Bu ada beberapa hal yang mesti saya kembangkan dalam hal berkomunikasi. Kan ini namanya coaching merupakan sebuah keterampilan dan saya merasa itu keterampilan harus terus diasah, harus terus dilakukan, dilatihkan sehingga saya kemudian nanti tidak terlalu banyak kendala dalam hal melakukan coaching. Dan terlebih-lebih Bu, karena kadang-kadang coach itu merasa buntu ketika menjawab pertanyaan yang tidak pas dengan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya ya Bu ya. Baiklah Bu Nofri. Adapun hasil pengamatan saya tentang yang Ibu sudah lakukan, coaching ini saya akan masukkan dalam formulir hasil supervisi akademik nantinya. Nah, dari praktik coaching ini Bu, mulai dari kita bertemu pertama dan pertemuan Ibu dengan Pak Jendrate, dan saat ini kita sedang melakukan sharing lagi, kira-kira kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan ke depannya? Iya Bu, yang pertama mungkin di awal-awal saya merasa gugup sekali ya Bu, karena namanya juga saya baru pemula, masih baru melakukan praktik coaching ini ya Bu. Kemudian saya juga merasa khawatir sekali dengan pertanyaan yang mungkin saya ajukan itu nanti tidak bisa terjawab oleh Pak Zen. Tapi ternyata setelah kami melakukannya, terjadi ya namanya alur tirta itu. Artinya kami boleh bertanya jawab mengalir begitu aja. Setelah saya melakukan ini, saya merasa puas Bu, karena ternyata dari pertanyaan yang saya ajukan, si coach Pak Zen ini bisa mengemukakan langsung dan mengalir begitu saja solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan akhirnya pada hari ini Bu, saya merasa semakin dikuatkan lagi, semakin diasah keterampilannya lagi, dan terlebih-lebih dalam hal komunikasi ini, saya harapkan sih sebenarnya ini bisa berlanjut terus-menerus dan saya bisa laksanakan, saya bisa praktekkan di dalam kelas maupun nanti dengan teman-teman sejawat. Ya. Gitu, Bu. Baik Bu Nofri, tentunya sebagai pendidik kita harus terus belajar mengembangkan kompetensi yang ada pada diri kita. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, kira-kira Bu apa yang menjadi refleksi Ibu dalam proses yang sudah Ibu lalui, yang sudah kita lalui bersama ini, mulai dari pra-supervisi, praktik coaching, dan pasca supervisi? Jadi Bu, refleksi saya, ternyata praktik coaching ini sangat bermanfaat sekali buat kita, karena ini menyangkut dari pengalaman-pengalaman kita setiap hari, keterampilan kita dalam berkomunikasi, kemudian bagaimana kita memecahkan masalah, dan sampai
melaksanakan apa yang menjadi solusi dari permasalahan kita. Jadi saya sangat berterima kasih buat pertemuan kita Ibu untuk hari ini, juga masukan dari Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Ibu berikan kepada saya, terlebih-lebih ketika observasi kemarin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Esther. Baik Bu Nofri, saya juga berterima kasih Bu bisa sharing ke saya, berbagi ke saya, dan ketika pun saya menemukan masalah seperti yang Ibu hadapi, saya mungkin juga dapat terbantu dengan apa yang sudah Ibu sharingkan ke saya dengan berbagi ini. Saya ucapkan terima kasih juga Ibu, semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi, dan saya juga pingin ini terus berlanjut seperti Iya, ini. Bu. Oke, Bu Nofri, terima kasih ya Bu Nofri. Iya. Terima kasih Bu, sama-sama. Yahoo. Yahoo.